Baik Bapak Ibu yang sudah hadir, kita langsung aja kita akan dengarkan cerita langsung dari narasumbernya, jadi tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Kita akan mendengarkan cerita bagaimana sih awal mulanya kedua pasangan ini, bagaimana awal mulanya menjalankan KK, awal mula join KK ya. Silakan Pak atau Ibu yang mau bercerita, silakan Pak. Saya buka sedikit aja. Nanti biar Bu Elsa cerita dari awal ya. Nanti awal mulanya sih memang Elsa sih yang bergabung di KK Indonesia. Nah, nanti buat selanjutnya grogi. Ya, awal mulanya itu saya sebenarnya nggak join Bu. Jadi upline saya tersayang. Mungkin di sini ada Ibu Lili Romli. Waktu itu saya dijoinin yang 25.000 waktu itu, yang paling murah saat itu. Bu? Tahun 2013 kalau nggak salah, cuma apa ya? KKM kalau nggak salah Bu. Yang cuma dapat buku panduan ATES. Oh, 2013 ya. Jadi awalnya tahun 2013. Ya, waktu itu saya dijoinin. Saya juga nggak ngerti apa itu KK, saya juga nggak paham. Saya bilang sama Ci Lili, Ci, saya nggak bisa, karena saya nggak bisa jualan obat. Pada saat itu saya kan nggak paham, Bu. SGF, Omega, saya nggak paham. Yang saya paham itu sejenis obat. Jadi saya bilang, Ci, saya nggak bisa jualan obat, saya nggak bisa. Gitu. Cuma waktu itu ada promo, kebetulan kalung Kakak Life Force. Jadi untuk pertama kalinya itu saya beli, jadi waktu itu saya join 25.000, saya belum masuk, Bu. Terus pas upgrade, kalau nggak salah, upgrade itu SGF dengan Omega di 2013 akhir, saya ambil kalung waktu itu. Saya pakai untuk anak-anak saya, jadi saya nggak pernah, jadi saya cuma pakai aja waktu itu. Tapi Ci Lili ini yang sangat luar biasa, selalu WA saya, selalu update. Mungkin kalau Zoom meeting yang minggu lalu, Bu Vita bilang clear chat. Kalau saya enggak, Bu. Saya nggak belum ada clear chat kayaknya, Bu ya. Nanti diomelin. Jadi saya nggak clear chat, cuma saya sekilas aja. Sekilas aja. Dan waktu itu pada saat launching Silviang kalau nggak salah, Ci Lili selalu kasih info ke saya sampai akhirnya saya diajak untuk pembukaan, waktu itu pas pembukaan DSP Cibubur. Saya ikut BBC, ya waktu itu pertama kalinya. Dan waktu awal memang saya respect-nya dengan kecantikan, Bu, karena background saya di kecantikan. Jadi saya coba di Silviang. Ternyata bagus ya. Terus pada saat itu saya suka terima bonus, walaupun saya nggak jalanin bisnisnya. Saya cuma pakai aja, Bu. Jadi kadang-kala dapat 100 lebih. Kalau di bisnis lain, mungkin kalau kita nggak belanja, itu dia kembali ke nol. Tapi kalau di KK itu luar biasa. Saya belanja, saya dapat bonus. Saya nggak belanja, saya tetap di posisi di mana saya posisi terakhir waktu itu. Yeah. Jadi akhirnya pas 2014, saya tertarik, terengah di bisnis KK lewat kecantikan, waktu itu Silviang. Gitu, Bu. Terus waktu itu ya Pak Ege masih di Timika ya. Jadi 2013 ya Bu ya, 2013 tapi baru sebagai pemakai aja. Dan 2014 karena ternyata dari pakai produk itu lumayan ada bonus-bonus yang diterima ya, betul ya? Iya. Ya. Itu posisi Ibu di Timika atau di mana, Bu? Waktu itu memang orang tua saya di Timika. Kebetulan orang tua saya juga nonton, adik saya juga nonton. Wah, luar biasa. Saya juga nonton di Timika, luar biasa support-nya. Jadi member-member saya, Wonder Woman Timika juga nonton di sini. Jadi, wajib nonton. Ya, jadi waktu 2014 saya mulai engah dengan bisnisnya, Pak Ege bilang sama saya, mau nggak kita coba, karena waktu itu background-nya kami memang ada usaha, Bu, waktu itu di Timika. Jadi Pak Ege bilang, mau nggak coba kita buka di Timika. Pada saat itu, jadi waktu itu 2014 ya. 2014 kami berdua. Waktu itu kita bukan melibatkan upline, cuma kami juga ngerti, Bu, karena ongkosnya mahal. Iya. Upline, ya. Jadi waktu itu saya otodidak. Jadi semuanya saya belajar sendiri tentang Silviang pada saat itu. Jadi 2014 baru saya mulai merambah di Timika. Kita buka presentasi ya waktu itu di satu hotel, semua gratis. Semua modal nekat, Bu. Pada saat itu semua modal nekat. Wow, luar biasa ya. Itu maaf sebelumnya, background-nya sebelum akhirnya
kan tadinya cuma ditawarkan oleh Bu ya. Lili ya, terus memang di follow up juga ya, jadi kesabaran Betul. upline untuk follow up juga itu salah satu kuncinya ya. Ya. Nah, akhirnya 2014 mau menjalankan bisnis dan tadi disampaikan bikin presentasi di hotel. Nah, sebelumnya background dari Bapak dan Ibu apa ya Bu ya? Boleh di-share? Kita usaha sih Bu, kita wirausaha gitu. Jadi memang kita ada usaha, salah satunya di Timika. Salah satunya saya memang punya toko kosmetik waktu awalnya di kota wisata waktu itu. Jadi memang awal itu tertarik karena kecantikannya Bu. Kecantikan. Iya, pada saat tahun 2014 ternyata booming. Maksudnya luar biasa. Jadi pada saat 2014 ya, 2014 kita presentasi di Timika, kita bisa capai waktu itu PSM di 13. Oh, wow. Ya. Zaman itu susah ya Bu ya, capai posisi itu ya, zaman Iya. 2014 ya. 2014. Cuma karena dari kecantikan, waktu itu kan awal saya nggak ngerti Bu, saya nggak ngerti tentang SGF, saya nggak ngerti, cuma saya pokoknya tembak langsung lah, pokoknya belajar sendiri. Waktu itu memang kita sempat presentasi tentang SGF waktu itu. Iya. Jadi ternyata juga kenapa kita kemarin Pak Joshua sempat bikin SGF itu penting banget di Papua. Karena malaria kan sangat tinggi, sedangkan SGF itu bisa untuk mencegah malaria atau untuk apa ya, menjaga supaya malaria nggak timbul kembali. Gitu. Okay. Terus 2014 ya kami jadi PSM, 2015 kami kembali lagi ke Timika. Waktu itu Pak Emil yang yang bantu kami ya presentasi di Timika lagi di 2015. Oke, gitu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi dari 2013 akhirnya 2014, apa sih Bu yang memutuskan akhirnya kok berani ya mau bikin presentasi di hotel, kan pasti biaya ya. Dan itu Iya, biaya betul. dikeluarkan sendiri karena kan gratis ya, tadi dibilangnya gratis untuk bagi yang hadir. Apa yang membuat akhirnya Bapak dan Ibu dari yang tidak mau menjalankan, akhirnya kalau saya bilang itu akhirnya mau investasi ya, investasi dengan mengadakan acara di hotel, dan malah kalau menurut saya itu fight habis-habisan ya menurut saya, karena pada saat itu langsung capai posisi First Star Manager, di mana zaman itu beda dengan zaman sekarang ya, di zaman itu pasti masih lumayan sulit ya, memang betul-betul membutuhkan extra effort. Nah itu gimana Bu sampai akhirnya memutuskan saya mau jalankan nih bisnis Keke, padahal kan sudah punya usaha toko kosmetik juga, itu gimana Bu cerita? Oke. Saya gantian. Kalau saya backgroundnya memang dulu saya karyawan, terus di 2014 saya sama Elsa usaha sendiri di Timika. Terus ya karena saya di Timika, Elsa di Cibubur, itu kan kami jauh. Nah kebetulan pada suatu saat papa mamanya Elsa, adik-adik semua ke Jakarta, saya doang yang stay di Timika. Karena memang ada hal-hal yang memang harus saya beresin di sana. Nah mereka pergi ke PRJ, gitu. Terus rupanya anak kami yang gede ini dia suka otomotif, dia pengen nonton otomotif, tapi Elsa dengan anak kami yang kecil bertiga nggak berani jalan sendiri karena cukup ramai PRJ pada saat itu. Sampai anak saya yang gede dia guling-guling, dia nangis, dan satu kata-kata yang buat saya waktu malam itu saya nangis sebetulnya. Sebetulnya anak saya bilang begini, ngapain sih papi cari uang jauh-jauh gitu, sehingga nggak bisa nemenin dia. Wah itu seperti apa ya, tonjokan yang dahsyat ya kalau menurut saya. Pada malam itu ya Elsa setelah dia pulang dari PRJ dia telepon saya malam-malam, kan beda 2 jam Jakarta. Saya angkat, saya langsung kayak gimana ya, akhirnya saya putusin untuk cepat pulang. Nah terus akhirnya diajaklah ke presentasinya waktu itu kalau nggak salah Pak Emil yang bawain. Nah, terus saya pikir apakah ini jawabannya gitu kan? Saya untuk usaha ini. Karena kan di situ ada seperti kita bebas. Kita bisa mengatur sendiri semuanya gitu. Kita tidak tergantung sama anak buah gitu kan. Kita punya staff atau apa. Jadi saya bisa bebas. Dan saya ajak Elsa, berani nggak kita nekat berdua fight di Timika dengan Keke, saya bilang.
Nah, karena saya memang awalnya memang nggak tahu, produk-produk saya nggak tahu. Gitu. Yang pakai pertama-tama mereka, seperti KKL, kalau Super Green Food saya minum. Super Green Food saya minum, gitu kan. Omega juga saya minum dari awal. Nah, cuman Elsa bilang, ya udah akhirnya dengan modal nekat, kita pergi dengan pengetahuan yang minim, tapi waktu itu leader kami tuh support banget sebelum kita pergi. Pak Rudi, Bu Agus, Bu Yesi dulu ada, terus Bu Lili, itu semua support. Diajarin sampai sedetail mungkin gitu, supaya kita tidak ada yang miss. Tapi kan namanya kayak sistem kebut semalam ya, kita belajar, akhirnya ya kita modal nekat, dengan percaya diri ya kita buka di Timika untuk presentasi. Saya pasang iklan di koran lah segala macam, sebarin brosur lah segala macam, akhirnya adalah yang datang untuk dengerin, dan dari situ memang kita berkembang sampai akhirnya mencapai di PSM ya, di PSM. Tapi tidak cuma di Timika aja waktu itu, jadi kita memang ada di beberapa tempat yang lain, kan? Beberapa tempat yang lain. Yang paling itu sih yang kalau yang tadi Ibu tanya kenapa ya, itu karena tonjokan, kata-kata tonjokan dari anak itu saya ya. paling gede itu loh. Itu benar-benar wah, sampai dia bilang begitu, dia guling-guling, wah, saya kan pikir anak saya ini kan dia akan bertumbuh. Anak kami ini akan bertumbuh, dia nggak mungkin kecil lagi kan. Iya, betul. Nah, jadi selama dia bertumbuh, saya sama Elsa menikmati dengan mereka kemana-mana gitu. Nah, terus di tahun 2016 saya sama Elsa putuskan untuk kita full di KK. Full di KK ya. Oke, jadi titik baliknya tadi ya, wah mengharukan ya. Memang kalau sudah anak itu kayaknya tujuan kita kerja sebenarnya untuk keluarga, untuk anak-anak ya. Joko malah kita ninggalin anak-anak ini ceritanya ya. Udah jadi di situ titik baliknya ya, Pak ya. Memang waktu itu setiap malam Bu, waktu itu kan Pak Ege kerja di salah satu perusahaan swasta. Jadi waktu untuk keluarga tuh sangat sibuk. Jadi biasanya tuh Sabtu atau Minggu baru ada waktu keluarga. Jadi pada saat kami mau pergi, Pak Ege udah capek. Pada saat orang tua saya di Jakarta mau pergi jalan-jalan, Pak Ege sibuk. Jadi saya sempat doa, Tuhan saya pengen kita usaha sendiri. Jadi kita bebas waktu, kita mau apa aja tuh bebas, nggak ada, maksudnya nggak diperintah sama atasan gitu ya, Pak Ege pada saat itu. Jadi saya doanya, memang saya pengen usaha sendiri, buka usaha sendiri, entah itu apapun. Dan memang waktu itu terwujud di 2014, kami buka usaha di Timika. Cuma saya ngomong lagi, ya Tuhan, kenapa sih kita udah buka usaha nih, tetapi saya sama Pak Ege terpisah jauh gitu. Iya, Pak Ege di Timika dengan orang tua saya di Jakarta. Jadi tukeran Bu, saya dekat sama mertua, Pak Ege dekat sama orang tua saya. Pada saat itu kan anak-anak kami masih kecil Bu, jadi ya saya harus jadi papi lah, jadi mami, jadi berat. Ternyata Tuhan tuh kasih jawaban ke Indonesia. Jadi 2014 hati saya kayaknya KK ini luar biasa. Bisa bikin saya dengan suami kita kerjasama ya, karena KK itu kan lambangnya biru merah ya Bu, ibaratnya suami istri. Jadi kalau memang suami istri kerja bareng pasti kita bisa sukses. Jadi waktu itu memang 2014-15 ya akhirnya kita berdua fight. Jadi sekarang Bu 24 jam nonstop, bosen banget. Sekarang kalau nonstop pagi siang malam kerjanya bareng gitu kan Bu. Gitu Bu. Jadi oke, baik. Jadi kalau saya bisa simpulkan di sini sebenarnya tujuan utama ya, pertama keluarga ya, benar ya Pak Bu ya. Akhirnya meninggalkan kenyamanan karena bisnis sudah ada ya, walaupun bisnis ada tapi terpisahkan ya, tidak bisa bersama-sama ya. Nah, akhirnya meninggalkan itu semua dan otomatis harus ada yang dikerjakan, dan ada wadahnya yaitu KK Indonesia. Akhirnya langsung banting setir ya, karena melihat bahwa dengan ada follow up dari upline juga, Pak Emil, Bu Lili, semuanya ya support system yang luar biasa, akhirnya memantapkan hati untuk meninggalkan kenyamanan itu. Tujuan utama yang pertama adalah keluarga, dan lewat KK memang menyediakan wadah itu ya, akhirnya memberanikan diri untuk yaitu ya 2014 bikin presentasi di hotel dan lain-lain ya. Ada tantangan-tantangan nggak Bu dan Pak menjalankan bisnis KK? Kan tadinya sudah Pak Ege, apalagi dulu kan karyawan enak ya Pak ya, maksudnya setiap bulan sudah pasti gajinya ya, nggak ada deg-degannya kayak gitu ya. Semuanya sudah sangat nyaman, sudah tersedia gitu. Nah, ini ketika
kan baru merintis Keke itu apa nih tantangannya? Apa enak-enak aja? Apakah selalu diterima atau ada penolakan gimana nih, Bu? Jadi gini Bu, waktu saya kerja itu, saya kan 14 tahun di perusahaan Jepang. Ya. Wow, 14 tahun ya? 14 tahun saya kerja. Enak sih enak. Makanya pada teman-teman, bahkan papanya Elsa, mamanya, orang tua saya juga menyayangkan sih sebetulnya pada saat itu saya ngambil keputusan dengan Elsa. Waktu itu saya udah diskusi, ngambil keputusan untuk resign. Kita buka usaha sendiri. Karena waktu kami kuliah berdua, memang cita-cita kita tuh bukan sebagai karyawan. Intinya begitu. Kita pengen punya usaha sendiri. Cita-cita kita berdua. Dengan tujuan sih sebetulnya kita mau membuka lowongan kerja sih buat orang-orang supaya bisa ada penghasilan. Nah, pada saat yang itu berbalik dengan melihat presentasi Pak Emil pada saat itu ada, kalau nggak salah ada tujuan waktu itu ke Yerusalem. Nah, itu Elsa tuh nanti dia cerita sendiri mengenai Yerusalem. Tapi yang luar biasanya gini Bu, saya mau terima kasih sama Pak Emil pada khususnya. Bukan yang lain enggak, Pak Rudi semua saya terima kasih. Tapi sama Pak Emil saya terima kasih banget gitu pada khususnya karena dia bisa merubah saya, bisa merubah mindset saya. Dulu saya waktu saya kerja itu saya harus berpandangan negatif terhadap orang, harus berpandangan negatif gitu. Jadi selama beberapa tahun itu saya harus berpandangan negatif terhadap orang. Saya di Timika satu kamar dengan Pak Emil karena Pak Emil datang ke Timika sendiri, jadi saya temenin dia di hotel. Itu dia 2 malam dia mencoba untuk merubah mindset saya untuk berpikiran positif. Sampai sekarang dan saya bisa tetap berpikiran positif gitu. Kalau dulu kan saya berpikiran selalu negatif terhadap orang. Ya kan? Nah, sekarang saya selalu berpikiran positif. Itu Pak Emil yang merubah saya. Makanya saya terima kasih banget di bisnis ini saya dapat semuanya. Ya, teman-teman yang luar biasa, pengalaman, kita ketemu orang, saya ketemu punya leader-leader yang luar biasa, gitu kan. Dari mulai Pak Andi sampai Pak Yosua sampai Bu Lili. Gitu. Bu Lili itu yang terus mensupport kita juga gitu secara karena dia upline direct kami. Mama orang tua. Ya. Mama kandung. Orang tua ya. Orang tua ya. Nah, itu nanti yang lain saat mengenai Yerusalem belum Yerusalem belum. Jadi, memang berat Bu. Pada saat itu kita pindah dari zona nyaman di KK gitu kan. Nggak semuanya orang bisa lihat seperti kita sekarang. Pasti semuanya ada proses. Yang mungkin orang saya mau, tapi nggak mau mengikuti prosesnya. Jadi waktu itu berat banget buat saya. Saya dites sih sama Pak Ege, karena kan Pak Ege mungkin background-nya di KO gitu ya, memang marketing di perusahaan swasta. Jadi pada saat itu saya di 2014 saya disuruh Pak Ege untuk membagikan brosur keliling Timika. Canvassing ya Bu ceritanya ya. Zaman dulu bilangnya canvassing gitu ya. Door to door gitu ya. Ya, karena kan gini Bu. Elsa ini tergolong anak manja sebetulnya. Dan papa mamanya juga tadi papa mamanya nonton gitu. Dia tergolong anak manja. Saya berusaha untuk berubah dia untuk fight. Karena ikut saya, ya kita nggak mungkin. Makanya dia harus tinggalin zona nyamannya dia. Makanya dia bilang sama Pak Joshua, dia berada di zona nyaman, belum tentu aman. Belum tentu aman. Makanya saya kelilingin Timika. Saya suruh dia turun bagiin brosur. Bagiin brosur ke semua orang. Bahkan kita lagi makan aja saya suruh nih, bagi nih, itu ada orang, bagi nih brosur. Gitu. Jadi supaya dia merasakan bahwa kita tuh fight tuh dari bawah, jadi pada saat kita nanti, ya mungkin udah bagaimana, kita masih bisa mengingat apa yang kita perjuangkan itu. Gitu loh. Jadi kita membekas, perjuangan kita tuh membekas. Panas-panasan, Timika tuh tidak seperti Jakarta. Dia bisa hujan, tiba-tiba bisa panas, bisa-bisa tiba hujan gitu. Nah, jadi saya bilang, udah coba bagiin. Saya bilang gitu, saya tunggu di mobil. Dan dia sempat nangis. Dia nangis. Dia sampai bilang begini, mereka tuh nggak tahu ya siapa saya. Yang maksudnya dia nggak tahu ya siapa saya. Jadi saya bilang, nggak usah. Biar mereka nggak perlu tahu. Gitu. Biar mereka nggak perlu tahu. Nanti akan tahu dengan sendirinya siapa kita. Tapi kita mencoba untuk masuk Timika itu, kita mencoba bukannya kita men-sharekan siapa kita, tapi kita pengen tahu bahwa kita masuk Timika itu memang benar-benar kita dari KK Indonesia. Jadi orang itu butuh produknya, butuh bisnisnya, gitu loh. Nah itu yang waktu itu saya tanamkan ke Elsa, tapi ya dengan kondisi sampai saat ini kita tidak bisa
tidak bisa menghindar lagi bahwa ya kita lah kita. Orang akhirnya tahu siapa kita. Tapi Elsa pernah bilang sih, kemarin Bapak Joshua dia bilang bahwa zona nyaman itu dia belum tentu aman. Jadi kita harus fight buat kita sendiri. Betul. Iya, nah ini saya tertarik sekali nih. Ini Bu Elsa aja belum bicara udah menangis nih. Tertarik nih ya. Jadi Bapak Ibu sedikit bocoran. Jadi Bu Elsa ini orang tuanya termasuk yang berpengaruh ya di Timika sana ya. Tadi Pak Ege sudah bilang hidupnya nyaman gitu ya. Tadi bilang anak manja juga gitu ya. Situasi itu tidak mudah ya ketika disuruh bagi-bagi brosur gitu ya. Padahal kalau mau bisa menggunakan pengaruh, betul nggak Bu? Kalau mau bisa menggunakan pengaruh yang ada dari orang tua, tapi itu tidak digunakan. Boleh share di sini nggak Bu, gimana rasanya, supaya kita tahu Bu ya, karena di sini kan tidak semua juga dimudahkan, semua berproses ya, tapi saya tertarik untuk belajar bagaimana Bu Elsa bisa melewati itu ya, di tengah-tengah kenyamanan yang ada, mau melakukan itu, dan tetap fight sampai sekarang. Boleh Bu diceritakan, siapin tisunya Bu. Jadi waktu awal saya tinggalin zona nyaman, saya berani. Memang saya udah yakin dulu sama Keke. Saya udah yakin tentang produknya. Jadi pada saat waktu kami bawa ke Timika, saya nggak pernah bawa orang tua gitu ya Bu. Saya pengen dengan sendirinya masyarakat Timika tahu bahwa produk ini sangat bagus, sangat bermanfaat. Gitu. Jadi itu yang Pak Ege bilang, saya harus turun ke jalan, saya harus bagiin ke apotek, ke salon. Pada saat itu saya ditolak, saya nggak sanggup, saya benar-benar saya nggak sanggup, air mata saya udah turun gitu ya. Pada saat itu juga memang orang tua saya nggak ada, jadi ada papa saya aja waktu itu di Timika, mama saya, adik-adik saya lagi keluar negeri, tapi saya disuruh Pak Ege, ayo kita fight di Timika. Jadi kita bagi-bagi brosur. Itu bener-bener saya nggak kuat sih Bu, tapi Pak Ege selalu meyakinkan. Kalau kita nggak melewati proses, kita nggak akan mungkin sampai di titik di mana kita mau. Saya ingat kata-kata itu. Dan waktu itu, tahun berapa ya, setelah itu saya tambah yakin, waktu itu Pak Joshua sama Pak Emil bikin satu sesi, waktu itu satu malam nginep, ternyata, ya CBC, ternyata itulah hati. Jadi memang hati yang harus dikuatin. Karena apa yang saya inginkan bukan semata kemauan saya, tapi ini memang untuk keperluan semua gitu Bu. Jadi ya saya nggak sanggup ngomongnya, ditolak Bu. Jadi pada saat 2000 berapa yang nolak saya itu baru tahu, oh Elsa ini. Akhirnya dia malu sendiri, tapi kan saya buktikan bahwa saya masih di Keke dulu dan sekarang saya tetap di Keke. Saya nggak pernah bilang bahwa saya anaknya siapa, tapi saya dari pusat, saya dari Keke Indonesia. Waktu itu saya bilang begitu Bu. Jadi sampai saat ini pun orang lain percaya bukan karena siapa saya, tapi karena produk Keke bagus. Keke Indonesia itu sangat luar biasa. Cuma mungkin kami lah yang waktu itu pertama 2014 waktu itu ya, gitu Bu. Iya, luar biasa ya Bu. Itu benar-benar tidak semua bisa melakukan itu ya, tapi luar biasa Bu Elsa di tengah support dari Pak Ege juga akhirnya bisa melewati itu, dan hasilnya sekarang memang luar biasa ya Bu. Oke, tadi kita sudah dengar background-nya dan kisahnya ya, bagaimana menjalankan bisnis Keke ini. Nah, ada impian nggak Bu yang didapat dengan Keke atau yang masih diimpikan untuk bersama dengan Keke? Tadi sempat saya dengar tentang Yerusalem, itu impian atau bagaimana Pak dan Bu, bisa diceritakan mungkin? Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita harus punya impian Bu, semua harus punya impian. Apalagi dengan kita ada di Keke Indonesia, semua pasti punya impian. Memang pada saat itu impian saya salah satunya jalan-jalan ke Yerusalem, karena pernah dulu adik-adik saya sudah, orang tua saya sudah, tapi saya nggak pernah berangkat karena saya punya anak-anak kecil. Anak-anak kami masih kecil waktu itu, jadi saya nggak mungkin ego saya harus berangkat. Tapi saya mau buktikan bahwa dari Keke Indonesia kita bisa, impian kita bisa jalan-jalan ke luar negeri bisa tercapai, bisa pergi umroh atau ke Yerusalem kita bisa tercapai. Itu salah satu memang impian Bu. Sebenarnya kemarin waktu Zoom meeting sebelumnya Pak Joshua ada sesi tentang terminal. Sebenarnya Yerusalem itu adalah salah satu terminal kita, karena dari Yerusalem kan orang percaya Bu, proven result bukan lihat
siapa sayanya, tapi saya bisa berangkat dari KK secara gratis itu. Mungkin semua orang yang banyak uang bisa berangkat, tapi ini dari KK dan benar-benar gratis itu aja, Bu. Terus ada satu, sebenarnya kan kami ini paling kecil lah, kalau di KK Indonesia kami ini paling bawah banget, Bu. Kami punya upline yang banyak, yang luar biasa. Jadi waktu itu saya sempat, kita lihat ya, Bu, kayak Pak Rudi mungkin punya cabang Cibubur. Salah satunya impian kami 2015 ya. 2015 memang kita punya salah satu cabang di Timika. Waktu itu impian. Waktu itu pas ada Pak Emil juga ya, yang bantu kami waktu itu. Cuma 2014 kami jadi PSM. 2015 tadinya kami mau fight untuk daerah Serbu. Cuma 2016, 2017 kami mengalami kedukaan. Jadi sempat stuck 2 tahun waktu itu. Stuck 2 tahun untuk menggapai impian sekarang yang baru buka ASC ini. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi impian awalnya Yerusalem sudah tercapai dan buka cabang juga sudah tercapai ya, buah dari konsistensi ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, apa sih kalau di bisnis KK ini nih, Pak dan Bu, kira-kira faktor apa yang membuat Bapak dan Ibu bisa sukses, yang lain juga bisa sukses? Apa nih Bu kira-kira faktornya? Kalau saya sih agak lucu ya, maksudnya lucu. Semua karena produk sama sistem. Terus juga dari Mr. Ho-nya juga cukup humble ya. Ketemu kita, dia kayaknya tidak memandang kita tuh siapa. Mau dia di level crown kah, mau dia apa, tapi tetap dia menyapa kita secara apa ya, secara humble lah ya, secara ramah banget, personal banget lah. Itu yang membuat saya wah, ini ownernya aja begini gitu loh. Maksudnya kita sangat dihargai meskipun pada saat itu kita masih posisi mungkin masih di PSM gitu. Kalau produk sih semua produk itu bagus. Produk bagus. Sistemnya juga ternyata waktu saya perbandingkan dengan katakanlah kompetitor-kompetitor, memang kita juga cukup mumpuni ya untuk sistemnya. Iya. Kalau produk ya semua dari mulai KKL, dari Super Green Food. Cuman ada satu sih yang sebetulnya mengganjal Bu, produk KK Indonesia yang saya nggak begitu 100% suka sih. Itu namanya Sylviang, Bu. Sylviang. Karena Elsa, tapi berkat Sylviang yang membawa kita Timika dan hingga sampai saat ini. Jadi agak dilema. Kenapa? Ini dulu pipinya cabi, Bu. Gara-gara Sylviang jadi kurus. Oh, promosi sekalian ya Pak ya. Saya juga Pak pakai Sylviang seminggu langsung tirus Pak. Di bawah masih agak cabi sih Pak. Jadi dulu dia agak tembem gitu kan. Karena dia rajin pakai Sylviang setiap hari, jadinya agak tirus gitu. Itu sedikit lucu aja sih. Tapi terus terang saya ngerasa di KK itu luar biasa sih. Saya ketemu, ya tadi saya bilang, ketemu dengan leader-leader yang luar biasa. Terus apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi visi misi kita, itu kita bisa bawa orang-orang juga gitu untuk bisa menikmati apa yang KK kasih. Dari produk, dari segi bonus, dari segi jalan-jalan, itu memang luar biasa lah dari KK Indonesia. Makanya saya sama Elsa udah bilang, ya udah kita fokus sekarang di KK. Darah kami KK. Meskipun banyak tawaran. Kalau dibuka tulisannya KK ya Bu ya, darahnya ya. Jadi yang itu loh ya, yang juga membuat Bapak dan Ibu terus bertahan di KK. Kan saya tahu pasti banyak banget penawaran-penawaran dari yang lain, bener nggak Pak Bu? Iya. Pasti ya di tengah-tengah profilnya Bapak dan Ibu pasti saya tahu banyak yang menawari ya. Mungkin juga bisa langsung kasih posisi yang bagus kayak gitu. Tapi Bapak dan Ibu mau stay di KK tadi ya, mungkin bisa dibilang dari company-nya ya, dari leadernya kita, Mr. Ho juga yang sangat humble gitu ya. Kemudian produk dan program-program, apa ada yang mau ditambahkan nggak Bu? Ya, kenapa sih mau terus bertahan di KK? Kayak gini, kalau saya dulu waktu saya kerja itu dengan posisi saya waktu masih kerja memang banyak tawaran. Cuman bapak saya sendiri dia bilang, jangan kamu tergiur dengan apa yang dikasih sama orang lain, maksudnya perusahaan lain. Tapi dia nggak bertahan.
perusahaannya nggak bertahan karena waktu itu sempat ada Krismon kan di 2008. Iya. Begitupun di KK gitu loh. Jadi saya ingat dengan omongan orang tua saya gitu loh. Jangan kita tergiur dengan apa yang mau dikasih ke kita, tapi ternyata perusahaannya tuh nggak bagus gitu loh. Nah kalau KK udah 21 tahun, fondasinya udah cukup kuat, apalagi dengan komposisi manajemennya yang luar biasa ya. Ada Mr. Ho, Pak Edi, dan Pak Edi itu waktu di Yerusalem, saya agak surprise juga sih Pak Edi SE gitu loh. Dia satu bis dengan kita. Ternyata orangnya tuh nggak seperti yang saya bayangin gitu loh. Pak Edi ada loh Pak di sini Pak Edi. Dan waktu kami datang ke kantor Mr. Ho ruangannya itu juga, waduh saya bilang ini makin gimana ya, makin dalam lagi itu fondasi saya tuh setelah saya ketemu dengan ya karena saya sih sering ketemu dengan Pak Edio, dengan siapapun saya sering ketemu. Tapi waktu ketemu Pak Edi SE saya kurang lebih seminggu ya kita di Yerusalem ya. Satu bis. Foto-foto. Gitu. Ganti-gantian foto. Ini manajemen luar biasa. Semua pimpinan KK itu memang humble banget gitu. Apalagi waktu kami diajak, waktu diajak sama Pak Emil kita ke ruangan Mr. Ho, itu saya wah ini makin nancep lagi nih fondasi saya di KK gitu. Makanya saya bilang, Mam, ini kayaknya kita nggak salah pilih. Nggak salah pilih, saya bilang begitu. Kita nggak salah pilih. Jadi udahlah kita terus di KK gitu. Apapun ya kita coba berusaha di KK ya. Puji Tuhan, satu persatu apa yang kita tulis itu udah terjawab. Sudah terjawab. Meskipun masih baru mulai ya. Masih baru mulai, tapi paling nggak Tuhan udah kasih. Makanya saya selalu bilang sama Elsa, mungkin Tuhan itu dengar doa kita bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi mungkin, ya saya nggak tahu, mungkin dengan kondisi seperti ini ya memang kita butuhnya seperti ini, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan mungkin ya pengen macam-macam, macam-macam, ya betul. Iya, Tuhan kasih kita apa yang kita butuhkan sekarang, gitu loh. Ya kita butuhkan ternyata kita ada leader-leader yang lain gitu, maksudnya member kita juga cukup fight dengan kita, mau sama-sama, mau hujan-hujanan, panas-kepanasan gitu kan ya. Ada Wonder Woman juga di Mika ya. Gitu loh. Jadi tambah satu lagi kekeluargaan sih Bu. Maksudnya KK Indonesia itu memberi kita tambah keluarga. Jadi upline keluarga, downline rasa keluarga, crossline pun rasa keluarga gitu Bu. Asik. Satu di KK Indonesia, satu keluarga. Jadi kita bukannya bersaing. Kalau saya sih, saya yakin semua rezeki udah ada yang atur. Tuhan udah atur masing-masing. Jadi kalau saya sih menganggap kita semua keluarga, kita semua sama-sama sukses bareng di KK gitu. Itu aja sih Bu tambahannya, keluarga. Sedikit. Mungkin tadi udah, tapi tambahan yang paling luar biasa Bu. Tambahan paling luar biasa itu saya juga sebetulnya hampir nangis, bukan nangis ya, maksudnya terharu, tapi saya mencoba untuk tegar sih. Waktu papa mamanya Elsa mensupport kami 100%. Itu saya sampai speechless gitu. Nggak bisa berkata-kata. Apa ya, kayaknya mereka mensupport abis gitu loh, mensupport abis untuk kita bisa fight di Timika gitu loh. Jadi dengan supportan itu jadi kita makin dalam lagi fondasi kita tetap di KK. Makanya kami pakai baju batik Papua Bu, menghormati orang. Iya keren. Dari tadi saya udah naksir tuh Bu. Oke, luar biasa ya. Sama saya sudah bilang pakai topi khas Papua. Oh iya, harusnya itu seru tuh. Jadi kan karena kami mewakili toh, jadi kita pakai baju khas Papua. Iya, betul. Jadi oke, terima kasih ya. Jadi kalau saya bisa menarik tadi ya, Pak Ege share ya, kenapa sih bisa bertahan ya di tengah-tengah tawaran juga pasti banyak ya. Pesan dari orang tua ya bahwa jangan mudah tergiur ya. Kita memang harus fokus ya dan konsisten. Apalagi kalau yang menawarkan itu biasanya kan pada baru-baru ya, biasanya nawarin ada yang baru ya. Di KK kita fondasinya udah kuat. Terus dari manajemen juga yang disampaikan oleh Pak Ege dan Bu Elsa tadi benar ya, saya pribadi juga merasakan bagaimana manajemen KK tuh benar-benar luar biasa. Apalagi yang paling berasa tuh kalau kita trip ya, Pak Bu ya. Iya, betul. Kemarin dari Sarah membookingkan. Itu manajemen tapi rasa distributor gitu kan, maksudnya ini ya nggak yang membedakan saya manajemen, nggak seperti itu ya. Jadi betul. dan
ya konsep kekeluargaan juga ya, kemudian support juga dari keluarga ya, itu paling penting juga ya Pak Bu ya, luar biasa, terima kasih banget ya, kita diingatkan lagi juga, dikuatkan lagi. Nah sekarang mau tanya nih, ini kan lagi pandemi ya Pak Bu ya, terus orang kan selalu bilang, aduh kalau di Timika kan mahal, ongkos kirim dari Jakarta itu bisa lebih mahal kadang dari produknya, seperti itu. Nah, gimana kondisi bisnis Bapak dan Ibu di tengah pandemi saat ini ya? Kalau saya lihat sih di FB sih postingannya wow banget pencapaiannya, tapi kita mau dengar cerita langsung nih dari Pak Ege dan Bu Elsa. Gimana sih kondisinya, kan baru pulang juga ya dari sana membuka ASC ya, ASC itu area service point, jadi mitra-mitra keke bisa belanja di sana. Boleh di-share nggak Bu di tengah kondisi pandemi ini, kondisi bisnisnya di sana? Ya, sebenarnya kalau kami kan kayak produk KK itu kan benar-benar luar biasa Bu, apalagi masalah lagi pandemi ini sebenarnya bisnis yang nggak ada matinya itu udah kesehatan gitu. Ya, betul. Dengan produk-produk kita yang kemarin baru launching PURC gitu kan, SDF itu kan sangat sangat bagus banget. Terus kalau misalnya masalah produk, waktu kami berangkat sih memang ada sebagian kami hand carry sih Bu. Ya. Karena susah ya pengiriman ya Bu ya saat ini ya. Karena kan memang pesawat waktu kemarin benar-benar tertutup banget gitu kan. Tapi puji Tuhan karena dengan ASC, jadi kami dapat support gitu. Iya. Dan memang ini sih Bu, ya di balik itu semua ya kita harus berani, ya katakan modal nekat sih modal nekat ya tapi kita berani berkorban. Tapi ya itu tadi Bu, kita pasrah. Mungkin seperti yang sebelumnya ya, kita pasrah, kita dalam arti pasrah bukannya kita menyerah begitu aja, tapi kita menyerahkan, kita udah fight nih, kita mau habis-habisan di KK gitu kan. Jadi kalau Elsa sih itu kan dia jago Bu, dia hitungannya jago, kalau umpamanya ngambil segini dia paling bisa lah. Nah, jadi saya kalau masalah order barang saya serahin ke dia gitu. Tapi dengan hitungan-hitungan itu akhirnya kita bilang ya udah baiklah, kita order, kita nekat, kita bukan nekat lagi ya, kita udah disetujuin sama kantor sih untuk buka ASD. Jadi mau nggak mau kita harus jalan. Ya udah, kita mau nggak mau kita harus kirim sendiri sekarang jadinya gitu loh. Karena memang fasilitas dari KK belum ada lagi semenjak pandemi ini. Gitu loh. Jadi ya mau nggak mau semuanya ya kita urus sendiri gitu loh, tapi rupanya dari manajemen juga mensupport kami. Jadi kalau kita ada keluhan, kita kasih tahu, nah akhirnya mereka jawab. Mereka masih mensupport kami ya, luar biasa sih Bu sampai saat ini ya. Sampai tadi pun kita masih tanya keluhan kita juga, mereka jawab dan mereka punya solusinya. Iya, jadi kondisi bisnis di tengah pandemi ini tetap jalan terus ya Pak Bu ya, karena produk-produknya yang memang dicari, betul ya Pak ya? Betul. Kalau kami begini Bu, kalau saya mengibaratkan sama Pak Ege kan kita berdua kerja tim. KK Indonesia kan suami istri sebenarnya. Jadi Pak Ege yang mancing, yang ngail, ikannya saya yang olah. Oh, ya, jadi kokinya ya Bu Elsa ya? Jadi, karena kalau untuk pertama ketemu orang, saya agak grogi Bu, masih nggak percaya diri. Itu Pak Ege lah, Pak Ege yang jagonya. Tapi kalau udah dapet ikannya, saya yang kelola itu. Jadi wah, luar biasa ini, menginspirasi. Oke ya, benar-benar kerjasama itu sangat dibutuhkan ya. Nah, oke, tidak terasa ya kita sudah 45 menit sharing bersama pasangan yang luar biasa ini ya. Nah, ada pesan-pesan nggak ya yang mau dibagikan buat teman-teman yang hadir di sini dalam menjalankan bisnis keke? Karena ini saya lihat ada juga yang masih orang-orang baru yang belum join juga ada Bu pesertanya di sini. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak Bu? Kalau saya mau pesan nih Bu sama tim kami dulu ya Bu. Boleh. Kebetulan ada beberapa orang saya lihat di sini yang ibu-ibu haji yang luar biasa di Timika, tim Wonder Woman. Maksudnya walaupun nggak ada kami berdua, tapi harus tetap bisa mewakili kami di Timika. Gitu. Yeah. Terus ada satu lagi pasangan yang luar biasa juga di Timika, Kak Charles, Mas Ingrid. Kemarin 2 bulan kami di Timika, memang kami fokus ke beberapa tim aja supaya
jadi supaya nggak kehilangan induk seperti ayam lah Bu. Jadi pada saat kami nggak ada, mereka bisa duplikasi apa yang seperti kami jalankan. 2N, nurut dan nyontek seperti apa yang dibilang upline top kami juga Pak Joshua. Jadi 2N, nurut sama nyontek. Kalau untuk member-member baru, sayang kalau belum join KK, karena KK ini luar biasa. Bukannya bisnis kaleng-kaleng, produknya luar biasa, bisnis plan-nya luar biasa, owner-nya luar biasa, jajaran manajemen top-nya juga luar biasa. Jadi sayang kalau nggak join hari ini. Oke. Kalau saya ya memang terima kasih ya buat tim saya. Meskipun kita tidak ada di sana, tapi mereka juga, saya bilang, mau telepon saya kapanpun boleh. Telepon saya cuma mati di 2 tempat, di gereja dan di pesawat. Selebihnya boleh. Kan beda 2 jam. Kadang-kadang mereka telepon jam 6, di sini jam 4, tapi tetap saya angkat. Tetap saya jawab. Gitu. Terus kalau yang buat umumnya, buat teman-teman yang lain, itu luar biasa lah. Gitu loh. Kenapa? Saya ngerasain, dulu saya pernah menjadi karyawan, pernah menjadi kita berwira swasta, tapi di sini benar-benar kita lost gitu, lost dalam arti kita nggak perlu mikirin gaji karyawan, ya kan? Kita nggak perlu, tapi kita fokus bantu dia, bantu tim kita untuk sama-sama gapai impian, masing-masing. Terus juga dari segi produk, sistem segala macam luar biasa. Jadi itu yang menjadi daya tarik dari perusahaan-perusahaan lain yang akhirnya ikut join di bawah kami itu dari kompetitor. Rata-rata dari kompetitor yang akhirnya mereka ngelihat sendiri. Di KK itu memang beda dengan yang mereka kasih, yang mereka jalan selama ini. Nah itu jadi saya rasa tepat lah kalau memang yang belum join sih tepat lah. Join di KK Indonesia itu tepat menurut saya. Terus kalau saya mau tambahin Bu, satu, memang banyak orang tanda kutip dengan bisnis MLM. KK pun sebenarnya bisnis MLM, tapi kalau saya pribadi, kita beda dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan lain harus imbang kanan kiri, kalau kita enggak. Kalau perusahaan lain, siapa yang upline maksudnya paling kaya, kalau di KK enggak. Siapa yang kerja, pasti dia paling bisa dapat yang lebih. Jadi bukan, memang upline, tetap orang tua, tetap kakak kita, prestasi, tapi mungkin penghasilan, siapa yang kerja lebih semangat, mungkin downline bisa lebih. Jadi saya lihat sih itu di KK. Kenapa jadi kami berdua fair ya Bu ya? Iya, fair. Oke, luar biasa ya. Waduh, saya masih terkagum-kagum nih mendengarkan kisahnya pasangan inspirasional kita ya pada siang hari ini ya, dari bagaimana mungkin saya rangkum ya Pak Ege dan Bu Elsa ya, bagaimana awalnya memulai bisnis KK ini sebenarnya tujuan pertamanya adalah karena keluarga, betul ya Pak Bu ya? Gimana anak yang meraung-raung gitu ya sampai telepon papanya, kenapa harus jauh-jauh cari duit gitu ya, waduh itu benar-benar plak banget itu Pak. Oke, dan dengan KK yang merupakan wadah yang tepat dan tentunya dari kesetiaan juga follow up dari upline-upline-nya ya, support sistemnya yang luar biasa yang akhirnya membuat Bapak dan Ibu ini meninggalkan kenyamanan mereka, kalau bisa dibilang mungkin start from zero ya, dan nekat ya kalau saya bilang ya, karena presentasi diadakan di hotel gratis itu tidak itu membutuhkan modal yang lumayan, tapi karena komitmen, yakin dengan KK Indonesia, dan semakin kesini juga manajemennya juga yang sangat support ya, ada rasa kekeluargaannya juga didapat ya. Kita di sini fokusnya adalah membantu orang ya Pak Bu ya, membantu orang bagaimana bisa mencapai impian masing-masing, bagaimana bisa mendapatkan apa yang Pak Ege dan Bu Elsa dapatkan juga ya. Dan luar biasa ya, buah dari kesetiaan, dari para upline yang memfollow up Pak Ege dan Bu Elsa, dan buah dari konsistensi pasangan ini juga. Berarti efektif tanggal berapa Juni ASC-nya dibuka, Pak? 20, sebenarnya sih kalau disetujui sih sebenarnya udah lama, tapi karena pandemi ya. Memang mundur kurang lebih 2 minggu deh. 2 minggu, tapi seminggu terakhir memang baru efektif. Ya, 25 Juni baru kita. Cuman memang untuk para mitra KK yang mau berbelanja di ASC, memang kita belum bisa memenuhi secara 100% seperti BSP pada umumnya. Karena memang kita juga belum banyak stoknya, jadi agak terbatas juga pengiriman, karena pesawat cuma 2 kali, dan itu pun antri.
ya kita minta maaf buat saat ini memang belum, tapi kita berusaha. Ini pun masih sampai saat ini kita tapi tadi juga tetap berusaha untuk berkoordinasi sama manajemen gimana caranya supaya kita tetap bisa penuhi kebutuhan di sana. Iya. Iya, luar biasa ya. Jadi luar biasa buah dari konsistensi impiannya yang merupakan terminal ya. Selalu diingat bahwa setiap impian ketika kita capai itu adalah terminal. Terminal yang sudah dicapai saat ini adalah membuka area service center di Timika ya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu supaya semuanya dilancarkan ya Pak Bu ya. Dan tentunya saya yakin akan ada impian-impian baru menciptakan pasangan-pasangan seperti Bapak dan Ibu juga ya. Luar biasa, terima kasih. Year of Who, Bu. Seperti yang Pak Joko Widodo 2020 Year of Who. Year of Who, ya, betul. Kita bantu orang-orang ya. Ya, menciptakan pasangan-pasangan seperti kami. Betul, setuju sekali ya. Terima kasih, luar biasa. Contohnya depan saya ini kan udah pasangan juga. Iya. Terima kasih Pak Ege dan Bu Elsa untuk kisahnya yang sangat meneguhkan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan 1 menit untuk bertanya. Ini ada satu pertanyaan masuk, saya nggak bisa bacakan semuanya ya. Oke, sebentar saya bacakan pertanyaannya, menarik di sini. Bagaimana caranya mendapat dukungan dari keluarga supaya bisnis Keke bisa berjalan lebih luar biasa seperti Bapak dan Ibu? Ya, mungkin bisa dibantu dijawab, Pak, atau Pak Ege atau Bu Elsa? Sebenarnya ini ya Bu, kalau orang tua pasti support yang terbaik. Asal sebenarnya kita komitmen. Kalau kami berdua, memang kami komitmen. Seperti yang tadi saya bilang, darah kami udah Keke. Jadi dari awal kami Keke sampai sekarang. Jadi kebetulan orang tua udah lihat gitu kan, impian kami satu-satu terwujud. Jadi sekarang mereka benar-benar support. Kalau mungkin awal, karena kan mungkin orang tua nggak tahu Keke itu apa sih, gitu kan, bisnisnya seperti apa sih, ownernya siapa sih, manajemennya siapa sih. Tapi dengan kami dari 2013 sampai 2020 kami masih di Keke, kami bisa dapat sesuatu dari Keke, pastilah orang tua siapapun pasti support. Kebetulan orang tua kami, orang tua Pak Ege sangat support. Ya, karena luar biasa. Ya, karena ya darah kami udah Keke, Bu. Jadi orang tua kalau bisa orang tua kami. Karena ada komitmen juga ya. Ya, komitmen juga ya, Pak Bu ya. Ya, intinya memang kuncinya di komitmen ya. Orang tua pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya ya. Jadi kita harus bisa membuktikan dan meyakinkan bahwa perusahaan kita ini ya perusahaan yang terbaik, produknya juga terbaik gitu. Ya, luar biasa ya. Tangan, terima kasih. Kita kasih jempolnya Bapak Ibu buat pasangan inspiratif ini. Baik Bapak Ibu, kurang lebih 50 menit kita sudah mendengarkan kisah inspirasi dari Pak Ege dan Bu Elsa ya. Semoga bisa menginspirasi, bisa meneguhkan Bapak dan Ibu untuk menjalankan bisnis bersama-sama dengan Keke Indonesia.